Halo, masuk lagi di pintu coklat. Halo Sobat Kreatif, balik lagi di segmen Pintu Podcast. Nah, kali ini aku bareng temen aku Olivia. Dan di sini ada aku juga, tadi belum perkenalan, aku Arin. Dan bareng Olivia yang kemarin pernah jadi guest juga di episode berapa ya? 3 ya? 3 atau 2 sih? 3 ya, episode 3. Nah, pada kesempatan kali ini jeng kita akan berdiskusi, gak tanya jawab sih, gak kayak podcast biasa, tapi lebih kayak berdiskusi dan menyampaikan mungkin bisa dibilang keresahan atau opini atau pendapat ya seperti itulah mengenai fenomena yang telah terjadi belakangan ini. Begitu Alivia. Yap, hai semuanya, ketemu lagi sama Arif. Semoga enggak bosan. Untuk pertama ya, kita mungkin akan ngediskusiin tentang bagaimana kebiasaan netizen Indonesia dalam menggunakan sosial media. Gimana tuh? Nah, mungkin Olivia udah baca ya, kau udah baca berita mungkin atau postingan di sosial media tentang info-info kalau netizen Indonesia ini, terutama ciwi-ciwi ya katanya, itu suka banget ngehujat orang melalui sosial media, suka banget ngebully. Nah, hal tersebut terjadi untuk beberapa bulan ini tuh banyak banget rentetan cewek-cewek influencer atau perempuan-perempuan yang punya followers banyak lah kita bilang ya, yang influencer atau dia tiktokers kah, atau dia orang terkemuka kah, atau dia artis kah, yang menjadi korban. Salah tiganya adalah salah tiga ini langsung ya. Salah tiganya adalah pertama, pacarnya Pangeran Brunei. Kedua, Rimar nggak sih bilangnya, Remar atau Rimar sih? Rimar ya, Rimar yang tiktokers dari Filipina entah Vietnam ya, Filipina kayaknya, Filipina kan. Nah, ketiga adalah Sohee, aku lupa siapa apa marganya, tapi aku tahu namanya Sohee. Dia itu pemain di drama Korea The World of Marriage. Apa sih The Marriage World? Itulah pokoknya tentang itu yang lagi trending banget. The World of Married. The World of Married. Oh, The World of Married ya, nah itu. Nah, jadi menurut Olivia ini kenceng banget nih jempolnya netizen untuk menghujat mereka. Nah, kita bahas dari si pacarnya Pangeran Brunei dulu. Nah, mungkin Olivia udah tahu juga gak sih tentang masalah itu? Yes. Itu tuh sebenarnya kalau aku nggak buka IG di bagian pencarian, kan ada tuh di bagian pencarian IG itu kan, aku nggak tahu ada Prince Martin, ada yang namanya Prince Martin di dunia ini, sumpah apalagi pacarnya kan. Dan ternyata dengar kabar kalau misalnya si pacarnya Prince Martin ini sampai di private kan akunnya dia, segila itu tahu. Benar. Dan di kolom komentar tuh orang Indo semua. Iya benar. Mari kita berpikir jernih, sekali kita pergunakan akal sehat kita ya pemirsa. Apa salahnya pacarnya Prince Martin ini sama kalian gitu loh? Bukan cuma pacarnya Prince Martin, ya tiganya yang lagi kita ceritain ini, yang pemain drakor lah, yang artis TikTok itulah, yang pacarnya Prince Martin, itu salahnya di mana gitu loh? Kalau misalnya dipikir-pikir lagi kan malah ngerasa malu gitu. Mereka tiga itu emang benar-benar charming, dan orang-orang netizen Indonesia itu yang ngomentari mereka itu sadar diri nggak sih gitu ya, nggak sih? Bener. Lagian kan kalau misalnya kayak apa Martin ya, apa Rimar sama juga ya Kak. Itu
cowok-cowok mereka itu sering banget postingin TikToknya Rimar gitu. Jadi mereka cemburu. Jadi aku mikir kayak, ya Allah, kayak Rimar sama Prince Charming aja, Prince Charming, astagfirullahaladzim, Prince Martin aja itu nggak sadar loh ada kalian di dunia ini gitu. Kayak Rimar aja nggak sadar loh kalau ada pacar mereka di dunia ini. Kemudian Prince Martin juga nggak akan sadar loh kalau misalnya dia nggak sama pacarnya. Emang Prince Martin mau sama netizen Indonesia gak? Jadi kayak apa sih gunanya mereka menghujat? Juga itu keluar-keluar di medsos, ngata-ngatain mereka kayak let it flow aja gitu loh. Siapa sih ini orang gitu? Bener sih, tapi yang malunya ya itu ketika mereka ngebully dan akhirnya menggunakan bahasa Indonesia gitu. Kayak, wah, orang Indonesia kok kayak gini banget sih gitu loh. Ketika rame di kolom komentar bulian, hinaan yang mereka aja nggak ngerti loh hinaan itu apa, tapi mereka tahu itu bahasa Indonesia. Kayak, wah, jadi orang Indonesia kayak gini ya gitu. Sebenarnya sih dari kasus pembulian yang tidak berakal ini, menurut aku ya, bahasa kasarnya sih gitu, kita bisa ngambil kesimpulan singkat sih tentang netizen Indonesia yang rata-rata mungkin didominasi sama anak-anak yang masih baru gede kali ya. Itu yang pertama tuh, kita masih alay, terbilang alay. Mereka aja kali terbilang alay. Yang kedua, kita tidak bisa memposisikan diri kita sebagai netizen dan kita sebagai penikmat konten gitu loh. Maksudnya mereka kan hanya ya kayak Rimar Martin gitu, dia kan cuma pengisi konten di TikTok, nggak ada salahnya gitu dia loh. Salahnya dia cuma cantik doang, dan itu dibikin jadi bahan bulian sama orang. Yang ketiga itu, kita itu nggak bisa bedain, terlalu halu kayaknya orang-orang Indonesia ini mah, terlalu halu, mana yang kenyataan. Iya benar. Mana yang kenyataan, mana yang sama halusinasi, itu nggak bisa bedain. Bener-bener nggak bisa bedain mana kenyataan sama yang di TV doang ya. Yang keempat itu, kita tuh kayaknya terlalu banyak nonton drama-drama nggak berbobot alias kepanjangan, sehingga ketika netizen Indonesia itu terlalu lama di rumah aja dan akhirnya nonton drama Korea yang emang berbobot dan punya drama Korea itu kan singkat padat jelas gitu kan ya. Iya benar. Jadi kaget dan lebay jatuhnya. Dan aku yakin orang-orang yang pada ngehalu di The Word of Merit itu, yang pada ngata-ngatain itu si pelakor itu, dia orang yang baru nonton pelakor. Iya benar, iya sih, masuk akal emangnya sih. Rata-rata emang mereka yang baru kecil, mereka tuh gak pernah nonton drakor. Sekali nonton drakor dapet emang yang lagi panas kayak gitu, yang emang ngeselin kayak gitu. Dan jiwa mereka nonton sinetron itu keluar. Bener, nggak bisa disamain dong ya ibu-ibu, bapak-bapak, mana sinetron Indo, mana yang drakor Korea gitu, yang drama Korea gitu. Yang memang sih pada basically sih memang drama Korea adalah sinetron ya menurut aku. Iya, aku juga sih. Aku beda ya nggak sih, drama Korea itu kan sinetron orang Korea kan. Benar. Tapi lebih lebih ringkas gitu ceritanya dibuat, dan memang padat isi ceritanya, nggak bertele-tele. 16 episode kelar, 14 episode kelar, dan nyampe di kitanya karena emang mereka niat bikinnya. Sedangkan kita yang selama ini nonton sinetron yang bertele-tele, nggak apa-apa lah ya aku membahasakan netizen Indonesia sebagai kita ya. Nggak apa-apa. Jadi kitanya kaget gitu ya. Sedangkan beberapa orang yang memang suka sama drama Korea tapi nggak fanatik, ini sekalinya nonton langsung fanatik gitu loh. Jadi beda kesannya. Sedangkan kita yang udah sering nonton dari zaman-zaman Full House, tahun berapa tuh ya? Tahun 2001, 2002 ya? Iya, aku nonton Secret Garden aja ya ampun. Secret Garden, iya ya ampun. Itu tahun berapa ya? Aku SMP tuh. Secret Garden. Full House ini emang kalau ditanya sih, aku sendiri nonton drakor yang emang direkomendasikan gitu. Kayak kemarin ada di sini kan, baru aku mau nonton. Ini mungkin aku bakal mau nonton The Word of Merit. Itu dia yang kalau penonton lama pasti nggak lebay deh. Emang. Karena bisa bedain.
Dan kalau penonton lama ya malah appreciated gitu nggak sih jadinya, kayak wah berarti actingnya ini emang bener-bener total gitu, keren banget actingnya. Siapa sih nama pemeran The World of Merit itu? Dakyung. Siapa? Dia nama aslinya Sugi, tapi kalau misalnya di sana jadi Dakyung, di drama jadi Dakyung. Oh ya, si Soyi itu emang dapet sih, berarti kan ya emosinya dia dapet sampai kitanya kayak gini banget gitu. Tapi yang aku lucu ini ya, sekalian diceritain tentang Korea nih, kau kan suka Korea kan? Lucunya itu ketika orang Indonesia nonton Korea, banyak orang yang bilang kalau mereka mah orang Korea model Iko, jangan emosi ya. Enggak. Model plastik doang tuh, model cantik doang, model ganteng doang. Dan aku ngelihat mereka kayak mau bilang gini loh ke orang-orang yang bilang kayak gitu tuh. Emang aku nggak terlalu suka K-pop dan aku beberapa kali aja nonton drama Korea. Tapi aku kayak mau bilang ke mereka, bayangin aja kalau yang dikatain mereka tuh benar gitu. Seolah-olah kayak orang Korea itu emang buat drama, buat grup vokal itu yang emang asal-asalan seperti yang diomongin banyak orang. Kenapa hype-nya sampai sebegininya banget tuh di Indonesia? Benar. Setuju sih. Enggak sih maksudnya ya Kak? Benar. Kayak kalau mereka asal-asalan dan model plastik kayak yang kalian bilang, kenapa kalian sampai kena virus Korea gitu loh? Bener. Dan itu gak hanya di Asia doang, kayak sampai internasional, sampai Amerika. Bener. Dan emang udah diakuin. Berarti kita nggak bisa ambil kesimpulan kalau misalnya di podcast kayaknya ada juga yang ngomongin sama orang kenapa harus Korea ya. Iya benar, kenapa harus nonton Korea. Mereka niat gitu, emang benar-benar niat. Dan kitanya itu emang benar-benar niat juga untuk mengomentari dan cerita sama orang. Bener. Ya kasihan aja sih sebenarnya kalau cuman modal plastik doang. Karena kadang ya sebagai ini aku klarifikasi sebagai fansnya Azik. Mereka itu di-train dari mereka umur 13 sih, ada yang dari 8 tahun, ada yang dari 12 tahun. Mereka itu di training bertahun-tahun, jadi mereka nggak merasakan gimana sekolah itu, nggak merasakan gimana masih anak kecil jalan-jalan itu, nggak merasakan wisata sama keluarga itu, nggak merasakan. Mereka cuma latihan sampai debut. Nah mungkin ada training juga, mereka tuh kasihan banget loh, karena nggak boleh makan banyak-banyak, harus jaga penampilan sampai kayak gitu loh. Kayak aku sedih gitu loh melihat mereka training dengan seperti itu. Mau jadi artis aja capek banget anjir, harus kayak gitu terus gitu. Sampai ketika debut ada agensinya bilang, hidung kamu pesek deh, aku nggak suka sama hidung kamu. Terpaksa lagi mereka harus operasi plastik untuk hidung, kalau nggak debut. Dan kayak gitu tiba-tiba orang-orang bilang, iyalah mereka cuma modal tampang doang, kayak anjay. Nggak, kita kan nggak pernah lihat ya. Bener. Mereka apa sih, pengorbanan mereka apa ya kan buat bener. Tapi ini nggak hanya ini ya artis Korea ya, sama juga kayak Lady Gaga. Lady Gaga tahu nggak sih sejarahnya yang dulu dia sampai ada grup yang isinya tuh hatersnya Lady Gaga, teman kuliah Lady Gaga, dan itu para hatersnya sampai mereka itu bilang Lady Gaga itu nggak akan terkenal, sampai mereka ngebully Lady Gaga gitu. Nah dan akhirnya Lady Gaga seperti terkenal sekarang ini gitu. Iya benar. Tapi kan Lady Gaga lebih cantik kalau nggak pakai makeup sih ya. Mungkin udah cantik banget ya Allah. Mungkin hatersnya itu makin memanas ketika dia udah terkenal dan gayanya nyeleneh. Jadi orang iya mungkin ya. Karena aku kaget loh yang dia di New Stars Reborn itu ya. Itu dia kan cantik banget. Aku tuh nggak ngeh loh itu Lady Gaga, langsung kayak suaranya kok mirip gitu, suaranya bagus. Kiranya juga bukan dia, sama Bradley Cooper, iya ternyata. Dan itu cantik banget, itu mancung banget hidungnya anjay. Emang ya keturunan Yahudi itu the best ya.
Jadi ya itu tadi sih menurut aku tentang artis yang dibully. Kita nggak dewasa aja, kebanyakan orang-orang nggak dewasa dan Dan apa ayo? dan kebanyakan kayak masih ini ikut-ikutan aja gitu. Kayak maksudnya kau nih nonton TikTok Rimar Martin, kau ngomen terus aku yang cuman temanmu dan aku nggak tahu tentang Rimar Martin itu kayak jadi ikut-ikutan ngomen padahal aku nggak tahu apa-apa. Kebanyakan gitu sih kayaknya. Dan, iya sih benar. Dan rata-rata katanya yang kesel sama Rimar Martin itu army ya. Katanya sih iya, tapi sebenarnya sih aku mikirnya tuh nggak ARMY sih, tapi pengguna Ava Korea gitu. Nah kebetulan Indonesia ini kan taunya kalau Ava Korea itu BTS ya, nah, kalau nggak EXO. Nah akhirnya kayak ya mereka yang kena gitu. Padahal belum tentu yang ngebully Rimar Martin itu ya si fansnya BTS atau fansnya EXO tersebut gitu. Iya ya benar. Jadi orang kayak mengeneralkan orang-orang K-popers tuh lebay gitu. Tapi benar. Beberapa K-popers itu emang over banget gitu loh. Benar, serius. Aku setuju banget itu. Aku juga K-popers kan. Jadi dia kemarin juga sempat nanya tuh sama aku. Nggak tahu nggak kasusnya Rimar Martin. Nggak tahu apa ya. Aku sempat kedua itu juga tentang Rimar Martin. Jadi sambil nyari-nyari tentang Rimar Martin ini kan penasaran ya cuy. Terus ada juga nih aku buka video yang dia K-popers bilang kayak gini, nggak apa-apa kalian bully aja kami. Ada aku bilangnya aja mengakak, nggak apa-apa kalian bully aja kami, kalian hina aja kami, tapi jangan idola kami gitu. Anjay, ya sih mereka emang, ya aku sih mikirnya ya balik lagi kalau misalnya penonton drama Korea yang alay itu mereka yang baru nonton, sama dengan K-popers mereka yang alay atau terlalu hype banget, terlalu membela, fanatik deh dibilangnya, terlalu fanatik banget dengan idol mereka. Itu tuh mereka yang masih anak-anak, masih anak SMP, SMA, yang masih muda-muda karena dan masih baru di dunia K-popers, K-popan. Karena ketika kalau bicara dengan ngomongin tentang K-popers yang udah veteran ya, yang udah tua kayak aku nih yang udah lama dari 2008, kami nggak akan kayak gitu loh, kayak apa sih gitu, ngapain sih, kurang kerjaan gitu. Toh kita ya balik lagi yang kayak dibilang sama orang-orang, mau kita aja bernapas aja Rimar itu nggak tahu loh gitu, ngapain kita bully dia gitu. Dan kayak ya itu, kalau K-popers tua yang udah lama nggak bakal ngelakuin hal tersebut. Tapi K-popers yang baru-baru ini yang ngerti aja lah. Makanya aku satu sisi juga jujur aku sebenarnya aku salah sih, karena aku nggak suka BTS karena fansnya. Nah, sebenarnya aku nggak suka BTS-nya ya, aku harusnya nggak suka fansnya aja gitu. Tapi karena terlalu ini fansnya tuh mendewakan banget BTS itu kan, kayak sampai nganggap Hallyu atau idol dari Korea itu ya BTS, cuman BTS aja yang dari Korea, BTS yang bisa, BTS yang itu, kayak ya enek gitu loh. Makin lama karena enek itu ya jadi ya nggak suka gitu loh, nggak suka tapi tanda kutip nggak membenci, nggak nge-haters kayak Rimar gitu. Kalau Rimar kan langsung benci, langsung bla 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 gitu kan, dihujat gitu. Tapi kalau aku nggak suka, tapi satu sisi aku nggak sukanya kan fansnya gitu. Kadang kalau diputar lagunya ya aku dengerin, aku nyanyiin juga, karena aku tahu juga kan kalau ada mereka berprestasi ya emang bener-bener di applause gitu. Nggak kayak orang yang nggak suka, nggak ada alasan tiba-tiba langsung ngehujat cuman karena tampangnya cantik doang. Kayak apa sih gitu. Nah itu balik lagi jadi karena kelakuan fans yang barbar ya, kita bilangnya ya barbar, ya jadinya tercemar deh sebuah fandom. Gimana kita ngatasin yang kayak orang-orang kayak gitu tuh? Karena kan yang tercoreng kan juga netizen secara keseluruhan, bukan mereka doang gitu kan. Bener. Coba Deko dulu deh. Aduh, aku ini bingung sih sampai sekarang, karena mereka itu banyak loh gitu. Mereka itu banyak dan kayak
apa ya, ketika satu, nah aku yang lucunya nih ya, Rimar Martin ini kan dia diajak ya, ada satu orang yang di Facebook yang ayo bully ini dia tuh cewek kegatelan bla 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 gitu, satu orang yang manas-manasin gitu. Tau-taunya banyak yang ikut gitu, yang ngikut gitu, yang emang dia Rimar itu nggak ada salah sama dia, tapi karena diajak kayak gitu dipanas-panasi ya jiwa bulinya ikut gitu. Kayak mikir nggak sih, kayak semua manusia ini punya jiwa membulinya sendiri nggak sih, emang suka doyan ngebully kayaknya. Benar sih, kita sebenarnya julid adalah fitrah manusia, tapi kita bisa dong menempatkan julidnya di mana. Kayak kita ini sekarang, kita ini kan lagi ngejulitin ini sebenarnya kan. Benar. Kayak politikus lah, mereka juga pada julid, tapi mereka tahu siapa yang mereka kritik gitu, pada tempatnya gitu loh. Benar. Emangnya sih, tapi orang banyak yang nggak tahu tempat sih. Nah itu gimana dong? Kadang kita kalau misalnya nih ya, kita sosok apa namanya membantah kok, melawan komen mereka nih misalnya ya, kayak kita bilang ngapain sih lu capek-capek komen, dia juga nggak ngurusin hidup lu gitu. Pasti mereka yang emang jiwanya julid kayak gitu bakal melawan, nggak bakal masuk. Mau gimana pun kita ngasih masukan, ngasih pembenar apa, kita bilang yang benar, nggak akan masuk ke mereka. Mereka punya pembenaran sendiri atas apa yang mereka lakukan. Ya, kita nggak bisa sih, iya sih, yang kau bilang ya, nggak bisa sih kita kontrol apa yang dimauin orang dan apa mau orang. Ya itu tergantung balik lagi kitanya dan ke lingkungan sekitarnya kita. Mungkin emang lingkungan orang-orang yang menjulitin si 3 orang itu tadi emang kayak gitu semua gitu kan. Contohnya mungkin mereka mensengajakan diri ketemu teman-temannya hanya untuk ngomongin tentang itu yang sebenarnya emang gak ada benefitnya sama sekali dan gak penting banget. Ya ampun, kesel aku tuh. jadi Sama. Itu tergantung emang dari orangnya. Tapi juga lah ya kita mana yang di medsos yang perlu kita komen, mana yang enggak, mana yang perlu kita lihat, mana yang enggak. Karena memang Benar. kita pasti dipengaruhi dengan apa yang kita lihat di medsos juga. Apa sih sekarang yang ada di sosmed? Kalau ngomongin medsos mah apa aja ada, dari seluruh dunia juga. It has no limit gitu loh. Kitanya yang harus limit. Iya benar, setuju sih. Nah kalau misalnya kayak aku, mungkin bisa dibilang saran atau nggak tahu ya, kalau kayak aku nih ya, kemarin kan tweet aku sempet trending nih ya, tentang masalah aku nge-tweet tentang 2020 gitu kan. Orang-orang pada nge-tweet 2020 itu ngehujat ya, sedangkan aku entah kenapa lagi baik aja tuh, entah aku emang lagi butuh haus konten, gak tahu deh ya, aku buat tweet tentang 2020 itu yang baik-baik gitu, kayak ya harapan-harapan gitu. Dan entah kenapa viral gitu, masuk ke banyak akun sosial media di Instagram gitu, akun-akun di Instagram. Nah aku tuh selalu memeriksa, bukannya aku takut dikritik atau apa ya, aku selalu memeriksa tiap akun yang nge-repost tweetku yang di Instagram. Jadi aku tuh lihat komennya, apa sih komen orang. Nah ketika ada orang yang ngomen, pasti ada aja loh orang yang bilang, ih berdoa kok di sosmed sih, berdoa aku kayak, selalu aja ada orang yang kayak gitu. Berdoa nggak di sosmed mbak, berdoa di ini mbak gitu kan. Nah pasti aku ngomen balik tuh, emang aku bilang amin kan? Enggak. Emang aku berdoa? Emang enggak. Emang lu tahu apa tujuan gue buat ini apa? Aku komen balik loh gitu. Kayak emang sih mungkin kurang kerjaan, tapi setidaknya mereka tuh bungkam gitu loh, jadinya kayak malu sendiri gitu loh. Oh iya ya, oh ya udah ya, oh gitu loh. Kayak akhirnya mereka diem gitu loh. Nah mungkin netizen Indonesia ya, menurut aku ya, emang sih kita agak wasting time gitu ya, tapi setidaknya daripada mereka merepost BTS, merepost akunnya anak-anak EXO, mending ya mereka itu lawan aja komentar-komentar jahat yang ada di situ gitu. Ujung-ujungnya mereka bakal malu sendiri loh, mereka bakal sadar, mereka bakal oh iya ya, mereka bakal mati kata-kata loh, Liv gitu, kalau kita emang udah bener gitu. Iya benar sih. Ngomong-ngomong, kemarin kau nulis apa emang yang trending? Nulis yang gimana? Nggak tahu lah. Lupa. Apa? Lupa. Ada sih di nanti aku kirim aja deh. Aku pun cuma bilang dari 2020 apa, terima kasih sih, yang kayak lebih ke reminder kita loh, kayak ya
ya di 2020 ini emang nggak hanya derita yang kita dapatin gitu, tapi kita kan punya hikmah juga ya, kayak kita deket sama keluarga, kita lebih rajin ibadah, kita juga bisa menghargai waktu gitu kan. Nah, jadi aku kayak ngambil positifnya dan nggak nyangka aku trending viral. Kalau dipikir gilanya sih memang kita kayak betul-betul di apa ya, kayak udah jatuh dari tangga ketimpa tangga pula gitu di 2020 ini cuy. Bener, dan tiap bulan kayaknya ada aja ya toko publik yang nggak kita sangka meninggal. Iya ya ampun, ini baru Didi Kempot ya kan, ngomongin tentang orang-orang yang mati juga, emang kayak enggak, aku speechless deh pokoknya kalau udah ngomongin 2020 ini, anjir, kayak kita benar-benar babak belur gitu. Babak belur. Benar. Semuanya. Benar sekali. Belum lagi tuh gak sih kemarin yang lagi ada info-info yang tentang meteor mau jatuh lah, belum lagi dukon mau turun lah. Aku kayak mikir, ya oleh 2020 apa sih? Tapi ternyata ada yang hoax juga ya, meteor nggak ada, terus hadis yang tentang huru hara 15 Ramadan itu juga palsu gitu. Jadi setidaknya menenangkan, kayak astaga kenapa sih ini gitu loh. Nah itu tuh balik lagi kita ngomongin medsos ya kan, kita harus pandai pilih nih mana yang benar-benar kita hoax, mana yang harus kita gimana ya, nggak langsung asal telan lah, sama kayak ngomentari orang juga di medsos kayak gitu, nggak usah ikut-ikutan lah kalau nggak penting gitu. Benar. Tunggu aja mana yang validnya gitu kan. Ya satu-satunya yang bikin waras di tahun yang babak belur ini ya cuman rasa syukur doang sih menurut. Iya benar. Itu sih mereka tuh asli sih gabut banget sih, mereka orang-orang yang punya waktu untuk nge-searching, otomatis mereka tuh nge-searching, membuka HP, membuka aplikasi IG, menuliskan user mereka di kolom pencarian, mengklik foto, dan mereka klik komen, ngetik typing. Nah, itu perlu beberapa waktu dan perlu energi gitu. Belum lagi mikir apa aja hujatannya. Berarti kan itu emang ditulis oleh orang-orang gabut gitu loh. Makanya haters is the number one fans, ya nggak? Bener sih, setuju. Cuman dia punya cara lain aja untuk menyukai kita gitu. Karena nggak ada orang yang benar-benar meluangkan waktunya untuk perhatian sama orang lain kecuali haters. Seintens itu nggak ada, kayak fans pun nggak kayak gitu kali lah. Kecuali haters fans aja nggak kayak gitu. Nyari kesalahan ya kan, terus tuh dia harus lihat tiap inci kesalahannya itu, walaupun dia nggak peduli loh si target dia ini ngerti nggak sama bahasa dia, itu kan suatu kegoblokan, tapi bagi mereka itu suatu kepuasan. Benar emang gitulah mereka kayak Rimar ini ya yang paling lucunya, kayak kayak pacarnya Pangeran Brunei kan, kayak seakan-akan ya tanpa sadar mereka tuh sebenarnya iri dengan cewek yang jadi kekasihnya orang yang mereka kagumi gitu. Sama kayak Rimar, mereka itu insecure karena Rimar tuh cantik dan dipuja oleh banyak orang. Jadi mereka yang insecure gitu loh, dan mereka insecure, mereka iri, jatuhnya mereka malah menghujat Rimar gitu. Sama kayak Dakyung kan, sama kayak Suhi itu seperti kayak bintang Emon ya, kayak bintang Emon bilang. Dia itu actingnya jahatnya itu acting pura-pura. Kenapa netizen Indonesia bodohnya beneran gitu? Mereka pura-pura kayak gitu, tapi kalian bodohnya beneran, begonya beneran. Dan yang dia bilang itu betul sih. Padahal mereka itu padahal sampai udah kesebar loh video behind the scene-nya itu, dan mereka itu melihat gimana habis mereka tampar-tamparan, pas di-cut ketawa loh, dan masih nggak habis pikir ada juga yang masih menghujat Suhi, ya ampun. Nggak paham sih jalan pikirannya kayak mana. Tapi ya aku juga mau ngomongin nih, mumpung aku ingat
mumpung aku ingat. Sekarang nyari sensasi bakalan jadi artis, nggak sekarang sih, dari dulu juga ya. Dan aku ingin menyampaikan rasa prihatinku terhadap orang-orang yang sekarang lagi pada viral. Contohnya adikmu. Siapa adikmu? Siapa? Contohnya adikmu. Siapa? Kiki. Siapa? Kiki. Anjay. Oke. Kenapa gimana? Dia tuh kayak, aku salut sama dia gitu loh. Dia ini mau lo makeup kayak Tasya Farasya, tapi dengan effortnya yang pas-pasan gitu loh. Tapi jadi kita kayak simpatik kan jadinya. Sampai dia kita Slavina, sampai dikasih makeup, sampai di bla bla segala macam, sampai banyak yang ngikutin dia pakai balon air, dandannya pakai balon air, beauty vlogger itu ya kan. Sekarang dia malah membuat dirinya bodoh untuk terkenal. Itu satu contoh kecil aja ya, membuat dirinya bodoh untuk terkenal. Mungkin itu juga kali ya yang dicontoh sama Juliters di Indonesia, membuat dirinya itu mungkin sih membuat diri mereka itu ngeselin untuk terkenal gitu. Jadi semakin mereka julid dan semakin banyak mereka yang pengen seperti itu. Kalau aku sih nangkapnya apa gimana? Semakin banyak mereka dijulitin orang, semakin mereka ngejulitin artis nih yang mereka nggak suka gitu kan, kayak si Sokil siapa sih The World itu. Nah, ya setelah mereka ngejulitin orang itu, mereka pasti banyak yang ngejulitin mereka balik kan. Mereka jadi seneng gitu. Atensi yang mereka dapatkan itu yang membuat kepuasan. Sama kayak artis-artis yang sekarang cari sensasi untuk jadi terkenal. Kayaknya satu jalan tuh. Nah, ini sih menurut aku ya. Kalau menurut aku sebenarnya itu beda. Di Indonesia konsepnya kayak gitu cuy. Makanya aku anggap kalau KKI kan, KKI itu menurut aku sebenarnya KKI itu baik ya. Dia itu kayak orang yang baru terkenal kaget dengan dunia entertain dan kayak, kamu tuh ini ya, kamu settingan pacaran sama dia ya, nanti bakal naikkan popularitas kamu. Iya, dia tuh nggak tahu apa-apa gitu. Ini nggak ada orang yang dari kecil sampai kayak gitu dan punya popularitas gitu tiba-tiba. Dan emang konsep di Indonesia itu ya seperti itu. Kalau konsep Indonesia itu mana yang dijulitin makin naik gitu kan. Dan kayak ya banyak sih yang bilang, anggap yang bilang dan aku ini percaya juga ya, kayak itu sebenarnya salah lingkungan. Coba kalau lingkungannya lingkungan yang kemarin gitu, pasti dia nggak akan seperti ini gitu. Coba lingkungannya masih di YouTube aja, nggak usah sampai dia masuk TV, nggak usah kenal sama variety show yang di TV, mungkin dia bakal aman karena semua itu penuh akan settingan gitu. Dan kasihan dengan dia gitu. Sampai sekarang orang impactnya ke dia sendiri gitu. Yang dulu orang itu nggak pernah bahas fisiknya, sekarang orang bahas fisiknya gitu lagi loh. Emang dia kelakuannya ngeselin ya, ya. Tapi kadang aku kasihan juga sih kalau orang udah bahas giginya, udah bahas mukanya, udah kayak ya udah sih, kalau kalian nggak suka sama dia, coba kritik kelakuannya gitu loh, yang settingannya itu oke lah. Jangan bawa fisiknya gitu. Aku kayak jadi physically abuse gitu. Iya benar sih. Iya benar, dan aku juga malesnya kadang kayak makin lama jadi makin berlebihan gitu loh netizen. Emang udah pembunuhan karakter. Dari awalnya mereka cuman mengkritik KKI yang karena settingan muluk, sekarang mereka tuh udah pembunuhan karakter gitu. Kayak KKI mau ngapain aja salah sama mereka. Mereka KKI makan cilok aja disalahin, KKI mukbang aja jadi bahan hujatan. Kayak dia tuh bernapas aja mungkin salah loh gitu. Jadi aku kayak melihat ada over gitu, terlalu berlebihan membuli KKI, akhirnya jadi membunuh karakter KKI-nya. Nah, beda sama di Korea Selatan. Tapi kalau KKI kayak gitu makin tenar ya kan, makin tenar, makin pendapatannya makin mengalir terus, dihujat tapi duitnya mengalir. Nah, karena orang Indonesia mungkin sistemnya muka tembok. Tapi beda dengan di luar negeri, atau misalnya contohnya yang karena kita bahas Korea, mereka itu hujatan itu, makanya banyak orang yang mati karena hujatan artis-artis tuh gitu.
karena bulian. Mereka tuh bunuh diri karena bulian gitu. Karena ya itu balik lagi, karena mereka itu udah capek kerja, udah capek training, tiba-tiba dibully kayak gitu-gitu, dihujat sana sini kayak. Dan mungkin karena mereka nggak punya pegangan itu, mungkin prinsip atau agama atau apa gitu ya. Jadi mereka kayak ya udah, kalau misalnya manusia nggak butuh sama mereka, nyuruh mereka mati, nggak ada yang menginginkan mereka hidup, apalagi mereka punya kepercayaan reinkarnasi gitu. Ya udah, aku mati aja, atau aku reinkarnasi bisa menjadi yang lebih baik, aku nggak bakal hidup di dunia ini lagi gitu loh. Kalau aku lahir aku nggak mau jadi ini gitu. Tapi kalau di Indonesia enggak, mungkin karena Indonesia tuh balik lagi terkenal karena julitan, karena dijulitin duitnya ngalir. Itulah konsepnya entertainment di Indonesia, luar biasa semua. Jadi dari sini kita bisa nih tarik benang merahnya nih, Rin, menurut aku. Gini nih, mari kita menata apa yang sudah kita bicarakan selama hampir 40 menit ini ya. Oke, gimana tuh? Simpelnya tuh kayak gini, benang merahnya tuh di luar negeri orang yang prestasi dan punya banyak skill itu begitu nyampe di Indonesia begitu itu filmnya apa produk yang dia bikin gitu ya. Suaramu putus-putus loh, hilang-hilang gitu loh. Oke, aku ulangin deh. Ya. Udah jelas kah? Sudah. Orang luar negeri yang punya prestasi dan punya banyak skill, kita ambil contoh lah si Sohee kan, bener ya namanya? Iya bener. Juga Sohee itu tadi, dia bisa acting. Nyampe lah produk dramanya itu di Indonesia, sampai di Indonesia dia dihujat habis-habisan. Karena apa? Karena dia punya skill. Dah, sampai situ dulu ya. Bener. Sampai situ dulu. Bener. Nih satu ya. Yang kedua, tadi kita bicara tentang si Rimar Martin, TikTok dia tuh bagus-bagus dan dia cantik. Nyampe lah produk TikTok video dia itu di Indonesia. Karena dia kayak gitu, ya kena julid lagi. Karena apa? Karena dia cantik. Dua. Yang ketiga, si Anisha itu dianggap tanda kutip tidak pantas mendapatkan seorang pangeran seganteng secara Prince Martin. Sampailah kabar itu di Indonesia, di mana orang Indonesia ini halu remajanya ya. Iya. Dia karena apa? Karena pacarnya ganteng. Yang ketiga, itu 3 poin. Sedangkan, ini ingat dulu ya yang 3 poin ini. Oke. Terkenal dong ya, berarti yang tiga orang yang kita bicarain tadi terkenal dong ya, karena dijulitin sama netizen ini. Sekarang iya benar. Di Indonesia ada KKI, nggak salah ya kan guys sebut merek. KKI dia, aduh gimana ya, aku juga mau ngomongnya takut takut pelecehan secara fisik nih. Dia yang harus cara ngomongnya yang cukup berisi dia orangnya, dan cukup saya bilangnya sempat dapat sensasi di Indonesia. Dia kembangin tuh sensasi dia. Wah, banyak orang nih ngasih atensi sama aku nih. Ya udah aku gitu terus biar tetap diundang sama talk show. Jadilah dia terkenal. Jadi gara-gara apa? Gara-gara sensasi dia. Yang kedua, si Cimoy. Ingat gak tuh Cimoy? Si Cimoy. Tahu. Cimoy. Gara-gara sensasi dia yang gak berfaedah itu, dia diundang sama Trans TV, Trans 7, di mana-mana coy. Tahu nggak sih ya kan? Gara-gara apa dia Iya benar. Gara-gara tingkah dia yang nyeleneh. Sekarang coba bandingin deh. Satu lagi nih, ada nih orang Indonesia yang Ferdian Paleka, masih anget banget tuh kalau Oh iya benar Paleka, ya kan? Dia terkenal gara-gara apa? Gara-gara konten sampah dia itu. Tuh, 3 orang Indonesia yang barusan aku bicarain sama 3 orang luar negeri yang tadi aku bicarain, itu sama-sama terkenal coy di Indonesia. Bedanya benar, 3 orang luar negeri terkenal gara-gara kita julitin karena prestasi mereka. Yang 3 orang Indonesia terkenal gara-gara dijulitin netizen gara-gara mereka cari sensasi. Ya udah dah, bisa mikir sendiri dah tuh. Mana yang lebih berkualitas dan mana yang gak berkualitas. Sebenarnya yang jadi posisi malu adalah si netizen Indonesia.
Iya, karena kayak kelihatan ya habit mereka tuh kayak gitu, julid. Cuy, yang mana yang berprestasi, mana yang punya nilai plus sama yang negatif sama-sama dijulitin. Jadi emang gak ada yang benar gitu, nggak ada benar. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kayak waktu Damian itu dia itu tahu kan? Damian atau Demian ya? Demian gak sih yang magis Damian apa? Magician. Demian ya. Ya magician. Demian itu yang dia itu ikut di American Got Talent, ya kan? Dan dia tuh pakai sulap, tapi sulapnya tuh memang kita kalau di Indonesia ya, kalau dibandingin sama sulapnya Om Limbat ya emang Om Limbat yang di lindes gak mati. Kalau dia itu masih sulap yang trik lah, kita bilang tricky gitu lah, trik-trik gitu yang kayak orang Amerika tuh kaget-kaget gitu loh, kayak wah gitu. Dan di situ Damian tuh diundang sama American Got Talent. Dan abis itu ya kayak orang itu kan ada di YouTube nih ya, kayak orang-orang itu ngerasa apa yang dilakukan Damian itu bagus gitu loh, kayak wow, sebuah talent gitu. Memang mereka tuh trik yang dia patahnya appreciated banget sama orang-orang juri-juri American Got Talent itu. Tapi komen orang Indonesia, you know what? Alah, sulap kayak gitu mah gue doang bisa. Apaan sih, sulapnya receh banget. Alah, gini mah gampang. Alah, orang Amerikanya cutthroat banget sih, nggak pernah lihat kayak gini. Kayak, man, itu Damian itu diundang di email loh gitu sama American Got Talent. Dan dia tuh bawa nama Indonesia loh, saking dia jenuh itu. Iya, dia bawa nama Indonesia dan orang Indonesia kayak gitu. Kayak nggak tahu lah, kayak orang Indonesia ini susah banget ya mengapresiasi orang ya. Pokoknya yang baik dan yang buruk itu sama aja, sama-sama pantas dijulitin. Udah itu aja intinya ya kan. Sama aja kayak ini, kayak Maudy Ayunda ya kan, dia Harvard sama apa sih Stanford ya, sama Stanford. Orang-orang yang mereka ya ada juga yang hujat sampai bilang, alah, gak usah bangga deh masuk Harvard atau Stanford. Emang nanti di akhirat ditanya itu, dia itu orangnya nggak beragama, buktinya dia nggak bakal pakai jilbab tuh, sampai kayak gitu loh. Kayak ada aja yang mau diambil loh, sisi kesalahan itu ada aja loh yang mau diambil gitu loh. Kagum sih aku. Iya benar gitu. Kaget kayak gitu loh, sampai ada aja sisi yang bakal diambil sama netizen itu untuk julid loh gitu. Sampai bahas apa masalah agamanya Maudy Ayunda gitu, masalah berhijabnya Maudy Ayunda di komen gitu. Kayak apa sih ini gitu. Kagum sih aku sama kecekatannya, kreatifnya netizen Indonesia dalam hujat menghujat. Satu secuil dalam batin aku ini kagum sih sama aku kan sih kagum banget cuy, apa gitu ya yang nggak kepikiran sama kita kepikir gitu. Ya Allah benar. Ya Allah, mending cari duit. Iya, kalau enggak kan, kalau emang doyan banget menjulit, doyan banget ngehujat, kenapa mereka itu nggak menggunakan jempol mereka itu untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang nggak sepantasnya atau nggak sewajarnya gitu loh, kan sama-sama menghujat gitu loh. Pergunakan jiwa hujat mereka tuh untuk hal yang positif lah, hal yang bilang berfaedah lah, nggak positif juga sih sebenarnya. Berfaedah gitu loh. Iya, lebih berfaedah lagi memang kayak gitu. At least ketika kita menghujat pemerintah atau sebuah regulasi gitu, ada lah ya sekian persen impactnya ke kita lagi gitu. Ya paling tidak mereka jadi tersindir, terjadi kayak kayak gitu ya, ternyata masih tahu gitu, ada orang Indonesia yang berkoar gitulah. Kalau orang-orang benar kita ada di dunia ini pun tidak. Elah ya Allah, tahu mungkin dia di mana negara itu benar. Nunggu peta dulu. Nah, kalau misalnya pun nggak sanggup menghujat orang, pemerintah, nggak sanggup menghujat pemerintah, coba mereka menghujat orang yang menghujat gitu loh. Kan bisa juga mereka menghujat orang yang menghujat, membuli seorang pembuli gitu. Nah, banyak tuh orang yang doyan menghujat, kenapa nggak dihujat balik? Kelar udah. Jadi hal yang manfaat lah dengan jempol itu. Kalau emang hobinya menjulit balik orang yang suka julid gitu loh, bermanfaat lah dikit. Ini enggak. Iya, benar-benar sih. Biar ada manfaatnya, tersalur. Bener.
kesel aja gitu, tersalurkan gitu, kesel aja gitu ya. Paling cocok emang pemerintah sih kalau mau julitin gitu. Intinya pandai-pandai yang mau kita nggak bakalan bisa mengontrol mereka. Kita mengontrol diri sendiri aja atas apa yang mau kita posting dan mau kita komentari, yang mau kita share, itu apa yang mau kita keluarkan ke publik itu kita bisa tanggung jawabin sih, intinya gitu ya kan. Semua benar perbuatan kita di media sosial menurut aku sih. Iya sih, benar-benar ya, semoga aja lah banyak orang yang tercerahkan atau yang berpikir gitu loh sebelum menggoyangkan jempolnya untuk men-typing, sebenarnya mereka berpikir gitu impact ke depannya itu gimana. Apalagi sekarang ada UU ITE, belum lagi sekarang itu jejak digital itu sangat sadis ya, nggak bakal bisa dihapus. Juga untuk kayak kau nih kan sama teman-temanmu kan juga main di YouTube ya, kita bisa ke orang, kita bisa milih, kita punya pilihan kan, kita mau ngasih ke orang itu apa. Sama kayak kita mau ngasih makan ke orang lain, kita bisa pilih mereka mau kita kasih makan ikan atau ayam, kan ada pilihannya gitu, nggak harus kita cepot. Benar. Dan si yang mau menerima informasi juga bisa memilih apakah itu memang informasi yang pantas dan relevan buat dia atau tidak, apakah dia perlu berkomentar untuk itu atau tidak gitu. Kayak youtuber sekarang kan konten-kontennya sama tuh, nanti jadi kayak Firdian Paleka, nggak ngasih konten gak jelas, ujung-ujungnya dibully. Sekarang dia di penjara malah dibully tuh sama napi lain. Kasian juga, tapi bohong. Yang kasih itu polisi sih, kalian itu dinyatakan bebas tapi bohong. Karma Israel bro. Iya sih, tapi ya balik lagi sih, semoga aja kayak orang Indonesia juga sadar ya, bisa mengapresiasi sebuah prestasi, bisa mengapresiasi sebuah bakat, skill, dan apresiasi semua hal-hal yang positif gitu loh. Karena masih banyak orang yang sensasi banyak, ditonton banyak gitu loh, kayak channel-channel yang nggak jelas, atau misalnya yang kita nggak perlu mikir mutar otak, oh mau buat apa ya, dia buat hal-hal yang nggak jelas aja, padahal tontonannya banyak gitu, yang nonton banyak, subscribernya banyak gitu, padahal nggak ada informasi yang sama sekali gitu. Kembali lagi sih, semoga lah orang Indonesia bisa lebih cerdas, semakin bijak ya, cerdas, bijak bersosial media. Jadi apalagi nih? Oke, mungkin itu saja obrolan kita. Sudah hampir sejam kita berbicara, sister. Terima kasih untuk Alivia yang sudah mau menemani diskusi pada siang ini. Ini siang ya, sore ini. Dan terima kasih juga telah menjadi guest dan untuk ketiga kalinya pada channel Pintu Coklat. Mungkin akan sering-sering diajak juga. Dan semoga tidak bosan ya Liv ya bersama kami. Dan semoga yang dengerin suara aku juga gak bosan ya. Iya, benar-benar. Oke, mungkin itu aja dulu. Semoga bermanfaat juga ya untuk sobat kreatif di rumah, dan semoga bisa menjadi pembelajaran atau juga bisa menjadi renungan lah ya, renungan tentang keadaan netizen Indonesia inilah sekarang ini gitu. Oke Alivia, mungkin itu aja. Sekali lagi makasih Alivia. Sama guys. Oke, sampai jumpa di belum lupa. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share jika itu bermanfaat. Oke, mungkin itu aja. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Bye-bye.